Halo Yongki. Hei, apa kabar Mas Hendri? Kabar baik. Udah lama nggak ketemu Yongki. Iya nih, apalagi kalau cari ide gitu aja sih. Sosialnya jalan ya. Iyalah, daripada nganggur nggak ngapa-ngapain berbuat sesuatu. Oke, bagi ngobrol nih Yong. Pertama tentang dulu Yongki sebelum jadi pengusaha sepatu, desainer sepatu, dulunya model benar? Iya, lama juga sih, tahun ya 81 sampai 92 lah. Itu awalnya gimana jadi model? Yang apa ikut pemilihan dulu atau gimana? Nah, aku ikut pemilihan tahun 81 itu ya gara-gara iseng, bukan iseng sih. Waktu itu kan aku punya orang tua angkatku punya butik di Duta Merlin, namanya Oke. Revita. Setelah itu banyaklah artis-artis pada zaman itu sama para bintang film dan peragawan-peragawati dan desainer. Yongki kamu main film atau kamu main jadi di ini. Nah, aku nggak pernah ngerti gitu. Setelah 3 tahun aku kerja di situ, aku ngerasa kok orang selalu nanyain ya coba deh. Ya, kebetulan waktu itu saya ketemu dengan Chelsea Latu dan Denny Dahlan. Dia bilang, Yongki coba deh kamu ikut pemilihan besok pendaftaran terakhir. Di mana sih? Di ini gitu. Judulnya APPMI. Hmm. Jadi yang diadakan oleh sama eh, pemilihan Rahadian Yamin Yamin. Memorial Cup gitu loh. Oh ya deh ikut Oke. deh, ikut ikut Hmm. daftar. Ya aku nggak namanya fashion nggak ngerti jalan kiri kanan. Nah itu dari berapa ratus orang kepilih 40 tambahin lagi dari daerah 30 per kota kirim dua dua ikut ya aku dapat jadi fotogenik. Waduh, udah itu kan simpel kalau lagi lomba kan diajarin kayak gini. Tapi Ah, besok itu suruh jalan aku nggak ngerti jalan yang benar gimana sih. Akhirnya aku sekolah lah dengan almarhum Rudy Wowor gitu loh. oke. Itu tahun kapan ya? Itu tahun 81 sampai 92 aku jadi peragawan, tapi waktu aku sekolah itu ya kebetulan karena aku ngerasa kok aku nggak pede, jadi hanya otodidak, jadi aku mesti belajar sama Rudy Wowor, almarhum. Terus ya akhirnya aku jadi pengajar juga di waktu itu dengan Titika Darsi, terus juga pernah ngajar di mana-mana lah nyobain. Terus akhirnya pengembangan, akhirnya dari situ jadi bisa pengembangan pribadi, jadi belajar Hmm. dengan jadi koreografer, terus belajar jadi eh, koordinator ya semuanya proses akhirnya ya mulailah melirik ke sepatu gitu Hmm. kebetulan dulu kan aku suka show-show gitu di Dep Store mereka bilang kamu bikin produk dong karena waktu saat itu kan memang mungkin look kayak saya itu kan etnis gitu Aha. jarang untuk show-show cowok waktu tahun itu kayaknya sedikit sekali deh Mhm. nggak kayak sekarang kan sejak adanya Epse ya udah mulai rame gitu ya kan. Benar. Ya udah akhirnya disuruh coba-coba dong. Coba apa ya? Makanan ini nggak ngerti. Akhirnya udah sepatu dah. Ya coba norak banget deh istilahnya bikin Mhm. sepatu dengan kreatif saya karena kan dulu aku pernah di butik kan jadi aku paham kurang lebih stylist orang anak muda kayak gini pakai brand Yongki pakai hangtag ada foto saya dulu kayaknya takut nggak dikenal gitu jadi Oke. pakai hangtag Oke. gitu. Ya Hmm. akhirnya ya itu orang bilang ya waktu itu, tapi lama-lama ya namanya karena kita kerjanya pakai hati ya karena nanti tanggung jawab dan juga waktu itu juga duitnya pas-pasan ya mesti kerja keras. Pada saat itu lumayan lah masih turun naik tapi mulai memperkenalkan nama saya mulai orang tahu gitu. Sekarang malah yang Kiko Maladi dulu bekas apa ya orang taunya sepatu gitu loh. Hmm. Kebetulan kemarin kan saya juga diputerin di TVRI ada dalam tahu kan ya situ juga ini yang kok beda ya zaman itu lain lagi gitu. Iya, iya, iya. Sempat nonton sih zaman di bioskopnya dulu, Cabalkan Iya dulu. kemarin ada di TVRI saya lihat jadi kita telepon-teleponan sama teman-teman jadul sama dari saudaranya. Ya nonton dong itu juga sesuatu yang makanya kalau kadang-kadang kita tuh jangan pernah nunggu bola, jemput bola. Karena waktu itu aku suruh bikin sepatunya buat tahun 1930-an gitu. Bikinin dong buat Oh, acara jadi ini. Cabalkan tuh sepatunya dari Yongki? Iya pertama itu. Udah Oh, gitu tiba-tiba keren. dibutuhkan etnis. Mau nggak Hmm. musik casting loh. Oh casting Hmm. ya, ya udah coba deh sampai kita ya, ada teman-teman si A B C ini kayaknya seru nih. Ya udah Hmm. aku ikut ya lolos. Jadi makanya dimasuklah dalam 15 itu saya ngegeng sama grupnya ini gitu. Ada Waktu itu kan Lulu juga kalau almarhum nggak salah di situ ya? siapa? Ada Lulu Damayanti. Ya ada Lulu Damayanti, ada almarhum Robi Robi Tumewu. Iya, Tumewu, benar. ada ini siapa? Banyak lah orang-orang yang top-top situ saya juga jadi seru ada sebagian kenal orang-orang last fashion. Jadi pada saat acaranya memang seru aja ya, seru banget gitu loh. Pengalaman Hmm. yang nggak pernah saya tahu ya jadi tahu. Oh Oke. begini gitu, seru gitu. Oke. Balik ke cerita sepatu tadi ya. Yongki mulai Hmm. bisnis sepatu tahun berapa ya? Jadi kalau nggak salah saya 99-an gitu, aku udah mulai coba apa 98 deh gitu. Kita nyoba itu dalam arti gini loh.
Saya jadi masih juga ada di lifestyle fashion, saya masih gaul, terus saya juga kadang-kadang ngikutin tren, jadi belajarlah dikenalin dengan belanja barang yang pakai brand saya dulu, terus waktu itu kalau nggak salah sama almarhum Vivian. Ya. Nah, saya konsinansi sama dia, jual boleh gak pakai merek saya. Waktu itu sangat menolong lah, semua proses itu ingin membantu. Terus juga Jadi waktu dulu kita pernah satu pesawat bareng 98 itu Yongki baru mulai sepatu rumah tuh ya? baru. Yang kita baru mau ke Hong Kong bareng tuh, ingat? Iya, aku baru, karena itu pas baru gitu kan aku kebetulan mulai mencoba cari ada acara fashion di Hong Kong mengenai food food and leather fair ya. Aku ikut pengen lihat, oh di sana begini. Aduh, ngelihat itu kayak orang, oh foto kiri kanan kan dari luar dulu itu China kan belum begitu masuk di kita kan. Iya. Jadi itu kayaknya, banyak ide gitu. Nah pada saat itu juga pembuat sepatu juga istilahnya nggak kayak sekarang kan. Sekarang orang milenial punya uang, tahu di mana bikin pakai merek dia udah gitu. Dia nggak tahu prosesnya gimana. Ini kadang-kadang mereka cuma tahu bisa jual dan beli. Jadi penjual lah. Jadi istilah pebisnis. Kalau kita kan dari tukang mesti tahu karakternya tukang, kemampuan tukang ini bisa buat Mutu berapa bahan. patung, butuh bahan ke kanan ke kiri itu nyarinya namanya saya kan dulu dengan UKM mesti ke pelosok-pelosok jalan, ke kampung. Ada aja ngomongnya juga nggak bisa ngomong yang kita punya mau. Ini samanya cuma bisa begini ya begini aja gitu. Waduh, ya udah learning by doing secara try and error terus saja terus. Tapi akhirnya karena kita pikir waktu itu belum begitu banyak, sekarang kan gampang. Siapa sih yang mau buat pakai merek siapa juga bisa gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi pada waktu itu lebih sulit kan dimudahkan, tapi kesulitan itu membuat kita juga terpacu untuk lebih hati-hati, lebih care, lebih learningnya lebih istilahnya dari ini mesti buat ke kiri ke kanan nggak ada jalan tol ya. Sekarang udah jalan udah nyampe aja. Dulu mah nggak ada informasi, nggak ada media, semuanya is work by ourselves lah sendirian gitu. Terus untuk sepatu Yongki sendiri nih, ngadepin kompetitor gimana Yong? Kompetitor itu dulu lokal aja sih masih fine lah. Tapi sekarang ini kan barang dari China, dari mana, ya namanya kita sebagai produsen lama pasti ada masalah-masalah. Tapi kalau kita lakukan dengan hati, terus kita selalu mencari, mesti tahu juga mengenai marketingnya, mesti tahu juga namanya sizingnya, keinginan orang di daerah beda-beda, Jakarta Barat, Utara, daerah lain. Beda kakinya besar kecil, ini lebih banyak ke mahasiswa. Jadi semua itu kita sampai memang ke situ ya. Harus jadi nggak bisa gini, jual, ini Yongki kemana aja. Mesti mau lempar garam di laut ya nggak nyampe gitu. Jadi targetnya masih detail. Detail, harga ini dengan misalkan Depsor ini Ramayana lebih cocok dengan harga segini di daerah ini, size-nya segini, terus modelnya kurang lebih basicnya berapa persen, di sini gini, di sini banyak mahasiswanya, jadi sentro lain, Matahari Depsor lain lagi. Ya, semua beda-beda. Ada juga nanti GM ada di Palembang, ada lagi di Jogja Depsor di Bandung, semua berarti produksi itu tidak langsung dengan satu artikel, langsung ribuan quantity atau mungkin per wilayah tadi, per zone tadi? Saya bikin kayak zona A. Zona A itu misalkan kelas A, itu dalam arti daya belinya dengan harga mahal. Ini kelas A juga kelas mahal, tapi Depsor kan sekarang Depsor di Indonesia terbanyak saya rasa. Iya. Di mall yang sama bisa ada 2 Depsor yang beda, misalkan antara Matahari dan Ramayana. Saya nggak bisa taruh barang itu bersamaan karena saya cuma perbanyak stok. Saya nggak ada satu sistem gini. Kalau kamu mau beli di sini ya di sini aja adanya. Kalau di sana lain lagi, gitu loh. Tapi kalau B-nya yaitu kalau produk saya ini di kelas lebih bawah lagi, B ini ada B1, B2, harus beda. Nggak boleh B ini semua sama barang. Akhirnya kan setiap desa saya mau bikin program dong diskon, yang ini bikin, yang ini enggak. Akhirnya yang orang berarti di sana jadi enggak. Berarti kalau yang ada di Matahari dengan yang ada di Metro beda. Yang ada di Jawa ada loh gitu. Jadi saya banyak desain, banyak barang sesuai dengan target. Jadi kita udah mulai mengotak-ngotakan kira-kira ini kelasnya mana, ini kita jadi jangan bumerang, karena kan kita konsinasi. Kalau kita taruh satu tempat yang bersamaan, yang ini lagi acara itu enggak, mereka komplain. Kita bikin ini, yang ini barangnya sama. Jadi ya kalau kamu mau beli di sini ya beli aja di sini beda lagi loh. Jadi pilihannya banyak gitu loh, tapi nggak jadi kompetisi satu sama lain. Benar-benar. Dan Yongki kayaknya punya Yongkids juga. Oh iya, produk saya tadi pertama
mens dulu karena mens waktu itu penjiwanya lebih gampang buat saya sudah coba gini Ya. dulu bikin sandal, bikin sepatu, bikin apa. Akhirnya ke ladies terus mulai lagi ke kit, mulai ke bag gitu loh. Semua prosesnya nggak buru-buru karena saya harus menyelami kalau kit apa sih yang jadi problem. Oh kalau kit tuh anak-anak kalau beli sepatu 3 bulan sekali, at least 4 bulan sekali harus diganti ukurannya. Karena kalau tidak nanti kakinya kekecilan atau nanti Mereka akan kekecilan berubah kakinya size ya. atau berubah sehingga waktu dewasanya kakinya bisa ngejepit gitu gede gitu loh karena dipakai size-nya tidak size yang pantas gitu. Nah diganti atau kekecilan lah di kita anak kecil nggak rewel ini gitu. Nah nanti waktu dewasa kita bisa kapalan kakinya waktu di hari senja tuh kadang-kadang keluar tulang kayak ada tulang ikan yang membuat kita sakit di hari tua. Itu juga penyebabnya dari sebelum-sebelumnya apa yang kita tanam ya kita raih. Oh, berarti satu Yongki itu sekalian mempelajari struktur si kaki berarti ya? Iya dong, anak ini berkembang 3 bulan sekali. Oh kalau itu saya juga pernah mesti tahu juga kalau ini kenyamanan anak-anak kalau pakai hak kan zaman sekarang aduh bikin anak kecil-kecil pakai hak lucu sih tapi apakah mereka tulangnya sudah siap memakai sepatu ini? Itu Jangan kan nanti dipaksain lah buat. tulang. Benar. Kadang-kadang kan kalau saya tidak mau buat sesuatu hanya membuat orang suka tapi mengorbankan orang yang nggak paham. Kalau saya mesti oh ini jangan loh nanti kalau anak kecil ini tulangnya jadi akan bengkok ke kiri ke kanan atau udah tua gini jangan pakai hak loh. Ini bahaya bisa pengaruh stres. Karena kalau kita ngomong hanya jual bisa, tapi kan keamanannya orang yang pakai, terus untuk jangka panjang gitu loh. Jadi kalau kita tahu itu, kita jadi ngerasa punya tanggung jawab bukannya lu beli jual udah gitu. Tanggung jawabnya, jangan sampai ini, oh ini licin ya, jangan sampai terjatuh akan lebih murah. Ya kalau ngomong lebih murah memang ada, tapi kita selalu bilang keamanan penting, kenyamanan penting. Kedua itu saya bilang sepatu saya bedanya dengan yang lain, saya tambahin doa. Semoga yang pakai sepatu saya lebih langgeng, lebih selamat. Amin. Ya, karena itu secara logika setiap manusia bilang, khayal aja. No. Kalau kita lakukan itu bersama, doa itu menjadi kenyataan. Ya. Dan so far ya UKM saya juga bisa maju. Dalam arti maju gini, mereka udah jadi umroh penuh, ada yang umroh. Udah gitu karyawan saya juga saya udah hajikan. Jadi proses itu beda. Kalau kita hanya jual, lu jual beli, lu kerja selesai udah gitu. Enggak. Kita banyak yang membuat transaksi yang membuat mereka itu seperti family saya sendiri. Even saya punya orang di sekitar saya tuh saya anggap mereka saudara-saudara saya, bukan kerja aja. Mereka mesti tahu apa yang kita rasakan, sharing, duduk sama-sama. UKM saya ajak ke China, lihat nih produk China kayak gini, prosesnya kayak gini, cara kerja mereka, banting tulangnya kayak gini. So far setelah mereka balik, mereka berubah pola pikir. Gila ya, nah itulah membuat kita, akhirnya dia juga ada yang bukan sendiri, buat saya dasar meta hidup itu tantangan kok. Saya juga pernah dari kecil menjadi besar karena dari orang lain. Kenapa saya harus takut memberi kesempatan ke orang lain gitu loh. Tapi yang kita UMKM tadi, kendala nggak sih dengan UMR yang begitu terus sementara pekerjaannya seperti ini? Ya kembali ya sekarang kan? Ya memang kita kembali lagi, kita kan selalu ini memang antara ayam dan telur ini susah dibicarakan karena ada beberapa yang hanya melakukan aturan, tapi aturannya sebenarnya paham nggak sih sebagai pebisnis nggak gitu gampang loh gitu. Nah begitu. Jadi kita selalu sharing. Nah kita mesti cari solusi, nggak bisa bilang ini gimana sih tuh? Ya kita bilang salahin pemerintah atau salahkan si UKM, salahkan. No. Kita cari solusi sama-sama duduk atau emang nggak kamu gaji segini dapatnya begini. Kalau kamu jualan segini kamu dapat bonus segini. Kita juga ada arahan-arahan bahwa lu tinggal kerja nggak kerja, laku nggak laku, lu dibayar segini. No. Kita kasih pancingan kalau kamu melakukan ini kamu dapat bonus segini. Kalau nggak ini kamu nggak dapat bonus. Jadi harus diberikan pengarahan karena manusia itu kan ada beda-beda. Hanya cuma bilang saya bekerja dapat duit udah. Berarti mereka punya target ya? Harus ada target. Terus kedua saya bicara sama mereka, kamu 8 jam nih saya loh. Begitu juga orang kantornya 8 jam. Itu sepertiga hidup kamu di tangan saya. Kalau kamu nggak nyaman, kamu nggak jadi rumah kedua atau rumah ke-1 di saya buat saya, kamu menderita banget. Jadi saya buat mereka nyaman. Mau ngobrol apa, mau ngopi apa, mau apa silahkan. Yang penting ujung-ujungnya ada target. Kedua, segala sesuatu harus punya. Jangan dari perusahaan begini. Kamu ada ide apa? Hayo dong. Namanya kan kamu orang yang dibutuhkan sini tidak hanya nunggu perintah. Bisa memberikan sesuatu. Jadi semakin banyak orang membuat ide itu kita pilih yang terbaik. Kan gitu. Kalau coba salah ya kita coba tapi dalam arti karena positif, bukan nyobanya nggak negatif. Tapi kan manusia suka gitu loh. Kalau kayak apalagi COVID gini, kok saya dibayar segini, saya kerja di rumah loh. Kerja di rumah, rumahnya kerja di mana? Saya telepon, kok nggak diangkat? Oh ya tadi saya lagi bantuin istri, saya lagi bantuin lagi memasak, kok tadi pala saya. Ya oke.
Tapi alasan-alasan itu lebih banyak daripada alasan ngerjain pekerjaan. Kalau orang lain yang ya mungkin kita trial and error. Kalau orang teman-teman saya di luar, saya kerja di rumah. Ya memang kerja dari jam setengah 9 sampai jam 5, tank duduk apa. Nggak ada tuh main di rumah. Mainnya ke urusan rumah tangganya diberesin, urusan kantornya sejam juga udah bilang kerja di rumah. Nah ini yang masih terjadi di itu yang mesti rubah. Pola pikir itu, kerja di rumah itu buat bakulasi kamu sendiri, bukan untuk bakulasi orang lain. Kan kamu bekerja buat nolong keluarga kamu. Oh saya nolong bos, nggak ada yang gratisan. Kalau apalagi kita zaman sekarang, saya bilang kamu kerja nih misalkan cuma setengah bulan. Kalau saya